Ini para penasehat hukum ini apakah mereka sudah beralih profesi menjadi psikolog atau menjadi dokter atau sudah menjadi dukun gitu ya? Ya. Sehingga bisa mengetahui orang yang sudah meninggal langsung menuduh bahwa anak klien saya ataupun almarhum Brigadir Joshua ini adalah memiliki kepribadian ganda. Kecuali ya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah orang yang pandir atau bodoh, ya mungkin saja karena menerima ya orang yang berkepribadian ganda untuk bekerja sebagai ajudan ataupun orang terdekat dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah saya masih bisa bernapas besok? Apakah minggu depan saya masih bisa hidup? Saya nggak tahu. Karena yang saya tahu musuh kami ini ya karena kami melakukan sesuatu yang benar, akhirnya mungkin memantik emosi dari orang-orang yang mungkin saja tidak suka temannya ataupun lingkungannya diusik. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Di pekan keempat sidang pembunuhan berencana Yosua, Hakim mengungkapkan bahwa kuasa hukum Ferdi Sambo menyurati jaksa. Isinya Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Atas surat tim Sambo ini, Hakim meminta tim kuasa hukum Ferdi Sambo membuktikan tudingan bahwa Yosua berkepribadian ganda dengan cara menghadirkan saksi. Lalu seperti apa reaksi tim Yosua dan apa saja rencana tim Yosua menghadapi berbagai manuver dari tim Sambo? Langsung saja kita temui melalui Zoom kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Martin Lukas Simanjuntak. Selamat sore, Pak Martin. Selamat sore, Mas Alfa Mandalika. Oke, terima kasih Pak Martin atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Oke, baik Pak Martin. Hakim mengatakan bahwa tim Sambo menyurati jaksa, menyatakan bahwa Yosua berkepribadian ganda nih, Pak. Dan dalam sidang, para kuasa hukum Sambo juga mengungkapkan hal ini saat sidang kesaksian para ajudan Sambo. Nah, seperti apa nih tanggapannya Pak Martin? Yang pertama ya, mengenai kepribadian ganda. Ini para penasehat hukum ini apakah mereka sudah beralih profesi menjadi psikolog atau menjadi dokter atau sudah menjadi dukun gitu ya? Ya. Sehingga bisa mengetahui orang yang sudah meninggal tanpa melihat langsung, tanpa berbicara langsung, tanpa melakukan diagnosa, langsung menuduh bahwa anak klien saya ataupun almarhum Brigadir Joshua ini adalah memiliki kepribadian ganda. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh mereka, namun nampaknya di sini menurut analisa saya mereka sudah kehabisan ya, kehabisan bahan, kehabisan pekerjaan sehingga mencari-cari alasan ataupun mencari-cari celah yang sebenarnya itu hanya halusinasi ataupun ilusi dari mereka. Mereka lupa bahwa di sini yang menjadi terdakwa adalah para kliennya, ya. Siapa siapa kliennya? Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Tidak ada urusan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana dan juga 338 pembunuhan itu dengan masalah kepribadian dari korbannya. Tadi itu asumsi pertama, ya. Yang kedua, pada saat Joshua diterima bekerja, ya, di Brimob itu sekitar 2013 sampai dengan ditugaskan, ya, banyak menerima penghargaan, banyak menerima apa namanya apresiasi, pandai menembak, jago silat, segala macam itu ya. Lalu diterima sebagai ajudan Ferdi Sambo di tahun 2019, itu tidak ada kata-kata kepribadian ganda. Bahkan itu dibuktikan dengan almarhum Brigadir Joshua itu dipercaya ya menjadi asisten ajudan dan juga semacam kepala rumah tangga ya yang untuk menyediakan suplai bahan makanan sampai dengan beli songketnya ibunya pun yang mesen adalah Joshua gitu ya. Nah, menurut saya kalau memang Joshua punya berkepribadian ganda, tidak akan mungkin diberikan kepercayaan yang segitu besar. Makanya dari jejak-jejak ini, dari histori dan dari pengalaman dan juga cerita-cerita yang kami pernah dapatkan dan fakta-fakta sebelum Joshua meninggal itu sangat tidak memungkinkan Joshua memiliki kepribadian ganda. Kecuali ya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah orang yang pandir atau bodoh, ya mungkin saja karena menerima ya orang yang berkepribadian ganda untuk bekerja sebagai ajudan ataupun orang terdekat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, apakah mereka mau mengakui? Tentu saya bilang tidak. Karena kenapa? Kepribadian ganda itu hanya mereka dalilkan karena mereka sekarang sedang tertimpa masalah, ya, masalah yang mereka buat sendiri, ya, karena mereka membunuh ajudannya dengan secara berencana dan secara kejam. Demikian, Mas. Oke, Pak Martin, ajudan Sambo juga Adzan Romer sempat menjawab pertanyaan kuasa hukum Sambo
sempat mengatakan bahwa Yosua berubah dalam beberapa bulan terakhir. Misalnya menurut Romer, Yosua pernah mengokang senjata dan diarahkan ke foto Sambo. Nah, kira-kira kemana nih arah cerita Yosua mengokang senjata ke arah foto Sambo ini, Pak Martin? Kalaupun memang dia menyampaikan seperti itu, yang tahu siapa? Kan hanya dia sendiri. Dan menurut saya sangat jauh lah ya dari apa yang diceritakan oleh gurunya almarhum, lingkungan besarnya almarhum, keluarga almarhum, dan juga apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ya. Richard Eliezer mengatakan yang dia tahu tuh Joshua tuh orangnya baik, sangat baik, sangat apa namanya, sangat mendidik, sangat mengarahkan sekali. Bahkan dia juga tidak percaya Joshua itu melakukan kekerasan seksual. Oke, Pak Martin, atas tudingan berkepribadian ganda ini, hakim meminta tim Sambo membuktikan dengan menghadirkan saksi, bahkan mendatangkan saksi ahli psikolog. Nah, apa strategi tim Yosua menghadapi serangan baru tim Sambo ini, Pak Martin? Sekarang saya mau tanya, gini loh, apakah saksi-saksi ya hanya karena melihat ataupun karena melakukan dugaan ya, membuat-buat suatu statement ataupun pernyataan di depan persidangan, itu sudah bisa menentukan seseorang memiliki kepribadian ganda atau tidak? Karena itu hanya sekedar asumsi, ya. Lalu apakah psikolog, ya, tanpa melakukan diagnosa, tanpa melakukan ujian, menguji kepada orang yang bersangkutan gitu, bisa menyimpulkan apakah si korban yang sudah meninggal, yang sudah dikubur ini mempunyai kepribadian ganda? Itu semua hanya subjektif. Apalagi saksi dan juga ahli yang dihadirkan itu adalah orang-orang yang dihadirkan dalam kapasitas untuk meringankan terdakwa. Di dalam hukum pidana mereka tuh disebut sebagai ahli ataupun saksi ade charge, ahli yang meringankan. Ya. Dan menurut saya tidak perlu didengar. Kenapa tidak perlu didengar? Karena nggak ada hubungannya. Ya. Andai kata nih kita sekarang bodoh-bodoh aja lah kita ya. Menurut jadi maksudnya, anggaplah saya ini bodoh banget, saya percaya sama mereka. Kalau memang dia berkepribadian ganda, emang boleh dibunuh. Jadi karena anak klien saya misalkan memiliki kepribadian ganda, jadi mereka punya hak untuk membunuh. Coba saya tanya Mas, punya nggak? Apakah jadi legal membunuh orang yang berkepribadian ganda? Waduh, kalau begitu nanti kita mirip sama rezim Nazi. Orang difabel dibunuh, ya, seniman dibunuh. Jadi semau-maunya aja bunuh orang gitu loh. Nah makanya menurut saya para penasihat hukum dari terdakwa ini sudah mulai terbawa arus ataupun ikut jatuh ke dalam pola pikir yang menurut saya sudah salah ya. Dan kalau diteruskan ini hanya akan merugikan mereka nanti ke depan. Oke, Pak Martin, jelas sekali hakim membuka kesempatan kuasa hukum Sambo untuk meringankan Sambo jika bisa membuktikan tudingan bahwa Yosua berkepribadian ganda. Enggak, sebentar. Walaupun mereka membawa saksi tersebut, saya pernah berbicara dengan ahli pidana, ya, saya pernah berbicara dengan akademisi pidana. Tidak ada hubungannya antara kepribadian tersebut dengan hal-hal yang meringankan. Nggak ada. Satu-satunya yang mereka mau bangun adalah mereka mau menghancurkan karakter Joshua, seakan-akan Joshua ini pemeran antagonis, sehingga bisa membenarkan adanya motif yang selama ini mereka gadang-gadang ya sebagai pemicu terjadinya pembunuhan. Padahal nggak ada. Karena secara kesaksian apa yang disampaikan oleh Febri kan katanya ada peristiwa yang tidak diuraikan. Katanya Susi melihat Joshua membopong secara paksa, itu udah patah Mas Alfa, udah nggak ada lagi. Jadi hanya framing-framing saja yang mereka sekarang lakukan. Sia-sia, nggak ada gunanya itu menurut saya. Yang ada mereka hanya akan membuat korban ya ataupun keluarga korban semakin sakit hati, dan juga mungkin akan mendegradasi simpati hakim yang mungkin saja kalau tidak menggunakan cara tersebut masih memungkinkan untuk memberikan simpati kepada mereka. Baik, Pak Martin, soal kepribadian ganda ini tim Anda juga yaitu Pak Kamarudin Simanjuntak sempat mengatakan sebaiknya Sambo mengganti kuasa hukumnya. Kamarudin juga sempat mengatakan bahwa nanti saya yang akan bayar biaya pengacara Sambo. Nah, sepertinya geram sekali nih tim Yosua nih Pak Martin. Sejauh ini seperti apa nih tim Yosua menilai kuasa hukum Sambo? Kalau saya melihatnya sama, tapi berbeda, gitu loh. Kalau saya melihat para penasihat hukumnya ini tidak memiliki kekuatan, ya. Mereka hanya mengikuti arahan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang mungkin saja seperti yang mereka tuduhkan kepada klien kita, gitu loh, anak klien kita. Justru mungkin mereka lah yang memiliki permasalahan dengan cara berpikir.
Nah, oleh karena itu, karena mereka tidak punya idealisme, mereka tidak punya keleluasaan dalam memberikan suatu pendapat hukum, Ya. akhirnya bukannya mereka yang memberikan nasihat hukum, justru mereka yang disetir oleh kliennya. Nah, kami di firma hukum Victoria pantang seperti itu, Mas Alfa Mandalika. Ya. Yang namanya kita di hire, ya, baik secara profesional maupun secara pro bono dan pro deo, kita yang memberikan peranan dalam konteks keilmuan kita, bukan kita yang diarahkan. Itu sering kita lakukan. Dan belum pernah kita selama ini bekerja disetir oleh klien kita, enggak. Karena kita dibayar untuk memberikan pandangan hukum yang secara baik sebaik-baiknya demi kepentingan hukum klien kita, bukan untuk menjerumuskan. Demikian. Oke, Pak Martin, kita sedikit bergeser ke kesaksian para saksi di sidang pembuktian di pekan keempat sidang. Para asisten rumah tangga atau ART kembali memberi kesaksian. Yang menarik adalah pelukan Putri Chandrawati ke ART-nya nih, Susi, yang kembali akan bersaksi. Susi juga membalas pelukan Putri. Nah, saat sidang break, Susi kembali untuk kedua kalinya memeluk Putri. Pekan lalu hakim sempat mengancam bahwa Susi bisa dipidanakan kalau bohong dan mengarang cerita. Lalu pekan ini Susi memeluk Putri 2 kali. Nah, apa nih arti penggalan peristiwa ini di mata Anda, Pak Martin? Nah, Susi ini adalah saksi yang memberatkan ataupun saksi e-charge yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, namun dalam konteks saksi ini dia masih memiliki hubungan sebagai penerima upah dari pemberi upah yang adalah terdakwa. Ya, nah kalau di hukum perdata sebenarnya ini nggak boleh jadi saksi mereka, ya, harus ditolak karena dibayar. Nggak mungkin kita bisa objektif ya untuk memberatkan terdakwa yang membayar gaji kita sehari-hari. Siapa tahu saya punya utang, ataupun siapa tahu Susi punya utang sama Sambo, sekian ratus juta atau sekian M. Kita nggak tahu. Kalau misalkan tiba-tiba memberatkan, diminta langsung dibayar hutangnya. Bagaimana kalau begitu? Nah, oleh karena itu, ya, sebenarnya ini awal mulanya adalah kesalahan pada saat Putri Chandrawati itu tidak langsung ditahan. Sehingga ada pengkondisian-pengkondisian yang akhirnya membuat Putri dan si Kodir ini jadi lebih sulit. Kenapa? Karena dia mengetahui fakta-fakta ataupun tidak mengetahui fakta-fakta, tapi disuruh ya seakan-akan dia membuat kesaksian yang berbeda ataupun tidak menjelaskan yang sebenar-benarnya. Nah, inilah yang terjadi. Ya, makanya kita bersyukur pada saat persidangan beberapa minggu yang lalu ya, pada saat agenda pembacaan surat dakwaan, itu Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Ya, namun dengan bangganya para pihak dari terdakwa yang lain itu mengajukan eksepsi dengan harapan katanya mereka bisa lepas ataupun bebas dari dakwaan yang akhirnya terbukti tidak. Nah, tapi kecolongannya para terdakwa yang lain diwakili penasihat hukumnya itu karena mereka mengajukan eksepsi, jadi mereka harus melalui beberapa fase ya. Karena kan habis eksepsi, tanggapan dari eksepsi penuntut umum, barulah putusan selah. Ada 2 agenda persidangan yang harus mereka lalui. Sedangkan Eliezer begitu tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan, langsung maju ke tahap pemeriksaan saksi. Nah, pemeriksaan saksi yang di awal adalah 12 orang dari keluarga dan pelapor. Pasca itu ada lagi klaster ajudan dan IRT. Oleh karena itu, Susi yang tadi jadi gadang-gadang bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh rekan saya Febri bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak mencantumkan seluruh uraian peristiwa di tanggal 4 dan tanggal 7, ternyata habis dikuliti oleh jaksa dan juga majelis hakim. Semua keterangannya yang kontroversial ataupun yang diduga bisa menguatkan Sambo dan Putri itu dicabut dan diganti dan diralat. Ya, sehingga pada persidangan berikutnya dia tidak bisa lagi mengubah keterangannya. Kalau mengubah akan didakwakan ataupun dijadikan tersangka dan dikenakan ancaman pasal 242, 7 tahun penjara ataupun 9 tahun penjara kalau merugikan hukum terdakwa. Nah, yang menarik pada saat persidangan di persidangan Putri Chandrawati, dia kan peluk-pelukan ya. Dan mencium tangan Pak Ferdi Sambo. Ini menegaskan yang selama ini saya sampaikan bahwa tidak bisa objektif. Ada relasi kuasa, ada hubungan batin antara Putri dengan si Susi ini. Nggak bisa. Nah, akhirnya menegaskan bahwa lain kali hati-hati gitu ya kalau kita mau menghadirkan saksi ataupun mau menghadirkan saksi ya kita harus lihat dulu. Sediakan lapangan pekerjaan lain buat si saksi ini supaya dia tidak bergantung kepada majikan yang lama.
Nah, lalu yang kedua, ini bisa saja, ini analisa saya. Ya. Apakah pelukan tersebut selain untuk silaturahmi juga sebagai ungkapan bahwa maaf Bu, Pak, saya nggak bisa bohong lagi. Itu bisa juga. Oke, ya. Nah, mengenai bagaimana yang sebenarnya, ya, saya belum melihat pemeriksaan ataupun BAP pada saat Susi diperiksa, jadi saya belum bisa menilai yang mana itu arti dari pelukan itu. Apakah karena tidak bisa objektif atau karena perasaannya tidak enak gitu ataupun perasaan bersalah sehingga dia harus menyampaikan yang sebenarnya di dalam persidangan pada saat agenda pemeriksaan saksi terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Pak Martin, pekan lalu menjelang sidang Sambo memeluk Putri. Pekan ini Sambo kembali memeluk Putri menjelang sidang. Tambahannya pekan ini Susi mantan ART juga memeluk Putri 2 kali. Nah, soal peluk-memeluk ini nih Pak, apa sih Pak yang ingin disampaikan oleh tim Sambo atau yang ingin dikesankan oleh tim Sambo ke hakim, Pak Martin? Ya, yang pertama begini, yang saya tahu ya, romantisme antara Pak Efes dan Bu PC itu setahun belakangan kurang. Oke. Nah, ini saya dapat informasi dari beberapa sumber pada saat kami meeting dengan petugas dari kepolisian ya pada saat itu yang mengatakan istrinya menyampaikan dapat informasi dari salah satu pendeta bahwa hubungan FS dan PC setahun belakangan itu lagi nggak baik. Oke. Nah, itu ditegaskan dengan keterangan dari Richard Eliezer yang mengatakan Sambo itu lebih sering di Jalan Bangka. Jarang dia pulang ke rumah. Makanya si Susi gelagapan dia ketika ditanya apakah sering pulang ke rumah, kan dia ngarang-ngarang itu berbohong. Nah, ini juga disampaikan oleh si Daden bahwa si Sambo itu lebih sering di Jalan Bangka. Dan ini juga menepis katanya kalau misalkan PCR ataupun isoman itu di Duren 3, enggak, itu yang benar adalah Jalan Bangka. Nah, tiba-tiba sekarang harmonis. Yang saya tahu ya dari pengalaman nih Mas, memang orang kalau lagi dalam suatu pergumulan ataupun masalah, orang yang tadinya suasana hatinya datar itu bisa jadi lebih sentimental. Oke. Apakah pelukan itu memang benar sesuai dengan proses alamiah atau dalam tanda petik ya rekayasa? Ya. Saya tidak bisa melihat itu. Nanti mungkin kita bisa minta pandangan pakar mikroekspresi apakah memang pelukan itu benar-benar pelukan alami atau sengaja dibuat untuk mendapat simpati publik. Namun kalau saya positive thinking aja, apapun yang mau mereka lakukan itu hak mereka, asalkan jangan mereka lakukan hal-hal yang merugikan hak orang lain. Oke, Pak Martin, ada 2 pengakuan saksi yang menarik, yaitu soal tangisan Putri Chandrawati di kamar setelah Yosua ditembak. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Adzan Romer, dan mantan ART Sambo, Susi, sama-sama mengaku mendengar Putri menangis. Nah, dikaitkan dengan pernyataan tim Yosua, Bapak Kamarudin Simanjuntak, bahwa ada dugaan Putri sebagai penembak ketiga nih, Pak. Nah, lalu apa arti pengakuan tangisan Putri, Pak, setelah Yosua ditembak ini, Pak Martin? Nah, saya memang mendengar itu ya mengenai nangis ya. Nah, jadi gini, kalau saya punya presumption ya, ataupun dugaan, hal yang terjadi di Magelang itu bukan upaya ruda paksa ataupun upaya kekerasan seksual dilakukan oleh Joshua kepada Putri, namun sebaliknya. Ya, ini terbukti dan tercatat ya, ada teorinya dalam kepercayaan saya dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Ada contoh ataupun teori kasus yang disebut dengan kisah Yusuf dengan istri Potifar. Ya. Ini persis mirip sekali, cuma bedanya Yusuf itu memiliki keberuntungan tidak dieksekusi secara ilegal dan dibunuh secara sadis, namun Yosua dibunuh secara sadis. Nah, kalau tadi disampaikan ada yang menangis, ya, saya menduga jika dikaitkan dengan cerita istrinya Potifar ini, mungkin, saya nggak tahu nih ya, menangisnya Putri itu bisa jadi karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Mungkin. Tapi saya nggak tahu. Nanti bagaimana pastinya, silakan persidangan yang membuka seterang-terangnya fakta-fakta yang bisa disimpulkan dalam perkara ini. Oke. Baik Pak Martin, kembali ke mantan ART Sambo yaitu Susi. Setelah pekan lalu hakim mengancam mempidanakan Susi jika berbohong dan merekayasa kesaksian, pekan ini Susi kembali membuat heran hakim nih. Sebab pekan ini Susi mengaku tidak mendengar Kuat Ma'ruf mengancam membunuh Yosua. Menurut hakim, pekan lalu Susi sempat mengatakan mendengar ancaman dari Kuat Ma'ruf. Nah, jadi ini bagaimana nih Pak Martin?
melihat sepak terjang Susi. Tim Yosua sempat menyatakan akan melaporkan Susi ke polisi. Jadi atau tidak nih Pak melaporkan Susi ke polisi? Ya, jadi gini, Mas. Kalau masalah jadi atau tidak, nanti kan kita lihat ini kan persidangan masih dinamis ya. Kita lihat apakah hakim akan menggunakan kewenangannya untuk memberikan penetapan dan menaikkan status dari para saksi yang tidak bisa dianggap benar ataupun dianggap berbohong ya dan merugikan hak hukum orang lain sebagai tersangka atau tidak. Kalau memang tidak, ya nanti dalam waktu dekat kami akan konsultasi dengan klien kami, ayah dan ibunya almarhum, dan kan kami juga ada saksi di sana, Mas. Ya, kan kalau untuk membuat satu laporan harus ada saksinya, ya, harus ada bukti-bukti, ya, seperti nanti mungkin pemberitaan media atau video gitu ya. Baru nanti kita laporkan. Jadi kita nanti yang akan menggunakan kewenangan kita sebagai advokat ataupun warga negara untuk membuat laporan. Nah, bedanya kalau kita yang buat laporan kan harus ada proses lidik ya. Penyelidikan dulu apakah ada dugaan peristiwa pidana. Kalau ditemukan peristiwa pidananya, barulah naik sidik siapa tersangkanya gitu ya. Barulah nanti masuk ke tahap pemberkasan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum melalui proses-proses yang diatur sesuai dengan KUHP. Barulah dilimpahkan ke persidangan. Nah, kalau misalkan langsung ditetapkan tersangka oleh hakim, nah ini kan lebih cepat sebenarnya ya prosesnya ya. Nah, itu dia. Tapi kami komitmen bahwa setiap hal-hal yang merugikan hak hukum klien kita, kita akan sampaikan melalui suatu laporan kepada klien kita sehingga nanti bisa kita pertimbangkan ataupun kita tentukan upaya hukum apa yang akan kita lakukan untuk menuntut keadilan terhadap hal-hal yang merugikan tersebut. Oke, Pak Martin, ada satu lagi yang menarik perhatian saya, yaitu nama mantan Kapolri Idam Aziz yang disebut namanya oleh mantan ajudan Sambo, Deden Miftahul Haq. Menurut Deden, sehari sebelum kejadian, Sambo berencana bermain bulu tangkis di lapangan badminton milik mantan Kapolri. Nah, di mata kuasa hukum Yosua, apa maksud pengakuan Deden membawa-bawa nama mantan Kapolri Idam Aziz, Pak Martin? Mungkin mau bluffing ya, mungkin mau bluffing. Tapi kalau kita membahas mengenai relevansi, coba Mas Alfa Mandalika lihat rumah di Magelang itu punya siapa atau bekas punya siapa, ya. Dan dikaitkan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Dan pernah ada pertemuan antara mantan Kapolri dengan Kapolri, itu juga yang bersangkutan yang Mas sebut tadi juga tidak ikut. Ya, itu kan juga dalam reasoning kita, dalam berpikir, dalam logik kita itu kan jadi bertanya-tanya, ada apa ini? Ya. Walaupun ya, kalau kita membahas masalah badminton ya mungkin hubungannya hanya sesuai dengan hobi saja, tapi kan banyak juga orang yang memiliki hubungan hobi sambil membahas mengenai pekerjaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan cepatnya moncernya kasus karirnya Bapak FS juga, ya kita juga patut bertanya-tanya juga, kenapa kok bisa secepat itu sedangkan mantan bosnya di Polda itu sampai saat ini baru naik bintang 2 dan baru menjabat salah satu pejabat penting gitu ya di Mabes Polri gitu kan. Nah, tapi yang menarik mengenai permainan badminton itu Mas Alfa. Ya. Jadi Febri itu kan sama Rasmala mengatakan ya Ferdi Sambo itu memang sudah ada schedule main badminton dan tidak ada niatan mau ke Duren 3. Hanya pada saat lewat ya tiba-tiba saja berhenti di depan rumah dan sempat mundur sedikit walaupun Azan Romer melihat bahwa dia membawa senjata dan juga menggunakan sarung tangan. Tapi saya nggak mau bahas lagi itu, saya udah capek bahas itu dan agak sedikit menggelitik, tapi nggak apa-apa, kita bahas yang lain. Jadi menurut keterangan saksi Richard Eliezer dan juga keterangan saksi ataupun keterangan-keterangan yang kami dapat, Ferdi Sambo itu ketika main badminton tidak pernah pulang ke rumah dulu. Oke. Jadi dari tempat dinasnya dia di dekat Jalan Trunojo itu di gedung Mabes Polri yang di Propam ya. Itu biasanya kalau ada kegiatan main basket atau main bulu tangkis, dia sudah mempersiapkan peralatannya itu sehari sebelum dan dia akan langsung pergi ke lapangan. Nggak ada mampir-mampir dulu, Mas. Nah, makanya ini menjadi suatu yang aneh gitu ya, di mana pertama mereka mengarang bahwa lokasi untuk melakukan isolasi mandiri itu ada di Duren 3 padahal di Jalan Bangka, lalu mereka membawa-bawa hobi ya ataupun agenda untuk bermain badminton seakan-akan untuk membuat alibi bahwa tidak ada perencanaan untuk membunuh Joshua dan bawa-bawa nama bekas Kapolri pula gitu kan kasihan jadinya Bapak ini ya ditarik-tarik. Saya yakin sebenarnya mungkin Bapak ini mungkin
bisa saja tidak ada kaitannya ataupun bisa saja ada kaitannya. Tapi ya dengan dibawanya nama Bapak tersebut tentunya akan merugikan nama baik dari Bapak Idam Aziz. Demikian. Oke. Pak Martin, untuk closing statement, tim Yosua siap ya menghadapi apapun serangan balik dari kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati? Ya, jadi gini Mas, setiap pekerjaan itu selalu ada resiko ya. Saya pun paham itu. Jadi ketika kita dilahirkan, kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup, kita sudah diberikan tanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban kita. Ketika saya menerima kasus ini juga saya juga dalam pergumulan Mas. Bukannya kita seperti manusia super yang nggak ada takutnya, enggak. Tetap saya pikirkan, saya pertimbangkan matang-matang, dan saya izin sama istri saya mendukung, ya akhirnya saya bilang lanjut terus. Sampai dengan kami diserang, katanya kamu mau dilaporkan, katanya kami tukang asumsi, katanya kami tukang penyebar berita hoax. Padahal bisa kami buktikan sebaliknya, ya. Justru kami banyak mendapatkan penghargaan karena mengungkap kasus ini. Jadi sebenarnya kita ini pembela kebenaran, ya, walaupun kita ini pembela kebenaran atau penyebar berita hoax. Karena faktanya kami dituding penyebar berita hoax. Salah satu yayasan yang terafiliasi dengan pemerintah, yang namanya mungkin kita sudah tahu ya, Nawacita, itu memberikan penghargaan dalam bidang penegakan hukum kepada Bang Kamarudin Simanjuntak yang mewakili sebagai koordinator tim dalam hal ini. Lalu ada testimoni juga dari salah satu Menteri Hukum dan HAM ya, dari partai tertentu yang mengatakan bahwa apa yang kami lakukan itu sangat dirindu-rindukan oleh masyarakat di Indonesia. Jadi kalau dua hal ini sangat penting ya menurut kami untuk menyemangati kami, kok bisa kami dianggap menyebarkan berita hoax? Lalu mengenai tadi apakah sudah siap dengan segala langkah-langkah yang akan dilakukan baik legal ataupun ilegal ya, kita nggak tahu loh. Saya nggak tahu apakah saya masih bisa bernapas besok, apakah minggu depan saya masih bisa hidup, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu musuh kami ini ya, karena kami melakukan sesuatu yang benar, akhirnya mungkin memantik emosi dari orang-orang yang mungkin saja tidak suka temannya ataupun lingkungannya diusik. Tapi pada prinsipnya kami tidak akan pernah berhenti, Mas. Ya, hanya dua alasan ya yang membuat saya ataupun tim akan berhenti. Yang pertama adalah surat kuasa kami dicabut oleh klien, atau yang kedua, penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Selain itu, tidak ada kata mundur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Martin Lukas Simanjuntak atas diskusi di Newsmaker pekan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Martin. Terima kasih, Mas. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.